Mana kelompok 5? Apakah koneksinya terkendala? Coba bersuara, apakah speaker saya bermasalah ya? Aman, Bapak. Aman ya, oke. Kelompok 5, mana ini? Ariel, Regina, Aca, sudah selesai ya pembahasannya? Berarti, atau siapapun yang Ada ingin. ada gangguan sinyal, Pak, tapi tadi dia bilang sudah, Pak. Iya, kelompok 5 sudah semua ya. Berarti tinggal 6-7. Semoga hari ini target kita membahas 2 kelompok selesai. Tapi sebelum kita membahas, sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke Mary, kita evaluasi dulu setengah semester. Oke, supaya tidak dipertanyakan. Karena saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, aturan di awal itu sebenarnya diterapkan atau tidak, karena tidak pernah dibahas. Makanya di setengah semester ini, kita coba analisis dulu ya. Oke, di awal kita sudah sepakati seperti ini, mengkondisikan jika kalian sekarang belum bisa mengkondisikan diri keluarga lingkungan untuk perkuliahan atau dalam perjalanan, karena ini direkam, sebaiknya izin saja, daripada mengganggu keikhlasan teman-teman kalian yang fokus kuliah pada pagi hari ini. Jika kalian perjalanan atau di luar kelas atau di luar ruangan yang tidak kondusif, lebih baik izin, ini sudah direkam. Silakan nanti dilihat rekamannya. Karena khawatir saya adalah mengganggu keikhlasan teman-teman yang serius untuk mengikuti perkuliahan. Jadi itu artinya belum mengkondisikan ya, di perjalanan atau di mana, berarti kan belum. Kemudian, oke, di sini ada guidance yang kita sepakati. Bentar. Untuk online, nah ini jangan berbaring kecuali ada alasan tertentu, karena kemarin ada salah satu mahasiswa yang untuk mengikuti perkuliahan padahal dia sedang di opname, ya sudah, berarti itu pengecualian gitu. Dia ingin join dan mendengarkan walaupun sedang pemulihan dan di rumah sakit, ya sudahlah, berarti kan boleh ya. Hal-hal seperti itu yang dibolehkan untuk berbaring, tapi kalau tidak, harapannya stay on cam dan serius. Kemudian dari Prof. Munawar juga di 2020 ketika COVID, jika tidak ada kendala, jika ada kendala sampaikan di chat supaya tidak menjadi prasangka-prasangka teman-teman kalian, Pak ini tidak on cam kok, tidak ditegur, sehingga kalian silahkan letakkan di kolom chat jika memiliki kendala jaringan atau device, supaya teman-teman tidak ada yang iri ataupun protes gitu. Nanti Mary akan saya jadikan co-host. Jika ada teman yang tidak ada konfirmasi, tidak ada keterangan off cam gitu, tanpa ada konfirmasi, silahkan bisa di remove saja ya Mary ya, supaya tidak ada komplain. Karena saya dikomplain mahasiswa, Pak ini tidak di ini. Saya minta bantuan Mary untuk menjadi co-host nanti untuk mengecek gitu. Kalau saya ngecek nanti tidak fokus. Oke, kemudian untuk ini belum ada kabar ya dari departemen apakah persentase yang digunakan sesuai, tapi sementara ini yang digunakan dan nanti nilai akan disepakati. Kemudian tentang partisipasi, oke, saya akan sebut beberapa orang yang partisipasinya minim ya. Hadir di kelas saja, diam, itu berarti partisipasinya hanya hadir ya, dengan tidak terlambat, karena terlambat akan mengurangi poin atau penilaian partisipasi. Ini saya sebut saja namanya, ada Radia, ini masih tidak bertanya, tidak menjawab, tidak moderator, tidak koordinator. Kemudian Arvel, kemudian Panji, Aril, kemudian ada Yazid. Nah, oke, itu nilainya partisipasi akan minim gitu ya. Jadi sudah saya beri evaluasi, karena partisipasi bukan hanya datang di kelas, karena kehadiran itu saya pecah. Kehadiran itu hanya 50% dari partisipasi. Misalkan kalian hadir saja di kelas, itu porsinya, proporsinya 50%. Anggaplah 100% hadir di kelas, yaitu hanya nilainya 50. 50 sisanya adalah keaktifan di kelas. Jadi ketika kalian hadir di kelas dan tidak aktif, ya berarti hanya 50/50. Misalkan aktif, let's say di sini paling aktif gitu ya, ada Naufal Zaki, itu nanti nilai partisipasinya kemungkinan besar paling tinggi. Jadi misalkan mendapatkan 100 itu per berapa? Per 50%.
dari nilai partisipasi. Sisanya adalah kehadiran di dalam kelas. Jadi ketika kalian hadir saja di kelas, tapi diam, itu 100% kali 50%. Sisanya 50% kali 50 poin kali 50%. Misalkan Zaki ya hadir, tidak pernah telat, berarti kan 100 kali 50% plus partisipasinya katakanlah 90 gitu ya, atau 7 atau ya 90, let's say 90 kali 50%, berarti di total berapa. Seperti itu untuk partisipasinya. Kemudian di sini untuk izin sakit, kita sudah sepakati, saya tidak menggunakan metode izin surat dokter dan sebagainya, cukup silahkan kalian yakinkan siapa penjaminnya. Makanya ketika sakit menunjukkan surat dokter itu tidak berlaku bagi saya. Silahkan tunjukkan ke teman yang kalian rasa mau menjadi penjamin atau kafalah. Karena kalau teman aja tidak mau menjamin, berarti saya curiga anak ini memang troublemaker atau bermasalah di beberapa kelas lainnya. Karena ada beberapa orang yang saya tanya, ini kenapa ya jarang masuk? Apakah di kelas saya atau di kelas lainnya sama? Sama Pak, di kelas lainnya. Oh, berarti metode kafalah sepertinya lebih berguna gitu. Misalkan sebut saja nama gitu, X gitu ya. Saya pernah tanya, ini memang di kelas saya atau di perkuliahan lain seperti ini yang pernah sekelas? Pernyataan teman-teman di kelas lain seperti ini Pak, berarti troublemaker. Biasanya yang sudah potensi-potensi bermasalah akan saya segera serahkan ke KPS Pak. Ini segera dipanggil daripada nanti bermasalah di kemudian hari. Karena ada mahasiswa yang salah satu yang terbaru ya, orang tuanya komplain ke fakultas, loh saya sudah rutin kok mengirim, ternyata anaknya tidak membayarkan, digunakan untuk, saya kurang tahu. Singkat cerita, kalau tidak salah dia memiliki pasangan non halal yang dibuat menghidupinya juga. Jadi orang tuanya marah-marah, terus kami, loh itu kan bukan masalah kami, anaknya dikirimi tapi tidak dibayarkan, berarti problemnya ada di anak Anda sendiri. Nah, itu pernah terjadi permasalahan seperti itu, orang tuanya komplain, merasa sudah bayar tapi memang tidak dibayarkan, itu juga problem juga ya. Jadi saya lebih memilih silahkan cari teman yang mau menjamin kamu. Kalau memang Anda adalah orang yang jujur, orang yang tidak bermasalah, harusnya ada teman yang mau menjamin Anda, gitu kan. Sehingga untuk sakit maupun izin, silahkan dicari teman sekelas yang mau menjadi penjamin ya. Bukti-bukti tunjukkan ke mereka. Selama ada teman yang menjamin, baik itu jujur maupun tidak jujur, yang penting ada yang jamin, saya akan berikan izin maupun ini ya. Ini yang merah ini tambahan di kemudian hari. Jadi karena kita ada di zaman yang serba canggih, harusnya informasi itu tidak menunggu 1 pekan untuk membuat alasan. Oke, kemudian ini untuk tugas, Mary, anggaplah kelompok 5 sudah selesai dibahas nih. Apakah 1 sampai 5 sudah memberikan materi presentasi plus notulensi dan diupload di Google Drive? Sudah Pak, udah ada di Google Drive. Sudah ya? Sudah kamu cek belum? Apakah notulensinya itu ditambah dengan penjelasan saya atau jawaban mereka saja? Kamu cek nggak ya? Beberapa belum aku cek sih Pak. Belum dicek, nanti cek ya. Untuk 6 sampai ke 9 nanti tolong ditambahkan notulensinya itu jawaban yang saya tambahkan. Misalkan saya menanggapi, jika dirasa itu perlu, tolong ditambahkan dituliskan, bantu menuliskan di situ. Tapi jika tidak mau, ya berarti nanti ketika itu keluar di ujian, tidak ada bahan yang dicatat kecuali catatan pribadi masing-masing. Jadi harapannya seperti itu. Nah, tolong dibantu cek ya 1 sampai 5 Mary, karena batasnya 1 pekan setelah presentasi. Kemudian untuk review pertanyaan, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah memiliki kelompoknya. Kemudian, nah ini ada, apakah ada yang reading presentation di kelas ini? Coba kita cek ya. Oke, ini. Saya mau cek apakah kelas ini melaksanakan tugas atau tidak. Karena kalian adalah orang yang ingin dinilai, maka kita coba cek di sini. Sudah terlihat ya? Oke, di sini ada tugas. Saya masih mendapati beberapa presentasi ini ya kurang sesuai ekspektasi, padahal kalian sudah semester 4. Kita coba cek, ada 1 tugas di sini.
yang saya berikan, jika kalian adalah orang yang peduli dengan penilaian, harusnya mengerjakan tugas itu. Nah, ini coba, ini tugas kan. Oke, kita lihat berapa orang. Karena laporan dari digital, 43 belum mengerjakan. Kita coba cek, kelas ini kira-kira siapa saja, kan gitu. Jika kalian peduli dengan penilaian pengajar, kalian peduli dengan nilai, harusnya ini dikerjakan. Oke, ini yang sudah mengerjakan ya, yang belum lah. Ini berarti saya anggap, karena saya memberi tugas ini di tanggal, ini kan tugas kan bentuknya ya, 7 Maret sampai 10 April. Berarti kan lebih dari 2 pekan ya. Tugasnya adalah, silahkan jadikan cermin, harap ini. Oke, kita lihat. Yang sudah mengerjakan, yang atas ini, apakah dia menonton atau tidak, yang penting sudah submit. Jadi saya anggap sudah mengerjakan. Nah, yang ini submit aja tidak, report aja tidak. Nah, ini nama-namanya. Jadi ini orang-orang yang saya anggap tidak peduli dengan penilaian orang. Jika kalian masih ingin dinilai baik, silahkan perbaiki. Nah, ini ada, saya tidak hafal ya, ini kelas-kelas apa saja, nanti akan saya minta Mary untuk merekap. Karena itu tidak bisa disubmit atau tidak bisa. Jadi ini jejak digital, oke? Jejak digital berarti kalian bisa bayangkan nanti kita akan ditunjukkan seperti apa perilaku di dunia itu di akhirat. Zaman dahulu belum ada CCTV, orang bingung. Seperti apa ya kira-kira? Tapi semenjak ada CCTV, saya terbayang, oh mungkin kayak gitu. Nanti kita akan ditampilkan video kita diminta untuk mempertanggungjawabkan. Nah, ini gambarannya seperti inilah ya. Ini ada Regina, ada Safa, ada Yazid. Berarti kan orang-orang ini saya anggap mereka tidak peduli dengan penilaian. Sehingga jangan berharap nilai kalian lebih baik. Karena apa? Penugasan yang sederhana saja. Ini salah satu sharing, salah satu apa ya? Salah satu metode yang saya gunakan untuk menilai apakah orang-orang ini memperhatikan, memperdulikan penilaian orang atau cuek. Saya anggap ini salah satu contoh, sehingga yang sudah terlihat di sini berarti ini orang-orang yang saya anggap ya kurang peduli dengan penilaian. Oke, clear ya? Karena ini kan tugas jenisnya kalau tidak salah. Jadi di sini ada tugas sudah 7 Maret sampai 10 April. Baru hanya satu kelas yang bertanya, Pak itu tugasnya seperti apa? Ya sudah, dilihat saja dan di submit. Kan tinggal submit, ini pun anggaplah Faisal ini submit tanpa ada apa-apa. Intinya menunjukkan, oh ya, dia sudah melihat, sudah melakukan instruksi. Hanya satu kelas yang bertanya, kelas Behavioral Finance GA, itu, Pak itu diapakan? Ya, di submit aja untuk melihat apakah kalian itu memperhatikan atau tidak. Diuji. Yang kedua, alhamdulillah kelas ini lumayan tinggi ya untuk tugas yang kedua, yaitu tugas currency exposure. Itu lumayan tinggi. Kemudian karena tugas yang tadi itu masih rendah, masih didapati di kelas ini presentasi terlalu banyak gitu ya. Saya hitung ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari yang sudah presentasi, 15 orang itu dalam presentasinya terlalu sering sampai 3 kali lebih jeda antar kalimat, jeda antar ucapan, sampai membuat annoying. Oke, itu silahkan diperbaiki. Saya maklumi karena kalian masih belajar, tapi jika kalian tidak merasa, alangkah baiknya next presentation di kelas lain ataupun di luar kelas saya, coba direkam. Apakah saya masih terlalu sering? Karena kalau terlalu sering, itu menjadi kurang bagus gitu. Padahal kita sedang belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Itu ya. Kemudian ada yang menggunakan kertas, ada yang tanpa kertas, ada yang berkeringat menunjukkan dia itu berusaha. Saya hargai, saya apresiasi, nilainya saya tinggikan karena memang dia berusaha gitu. Berusaha kelihatan orang yang berusaha presentasi baik, berusaha ingin menyampaikan sesuatu dengan baik, itu beda dengan orang yang menganggap remeh. Ada satu orang atau 2 orang ya,
di kelas, saya lupa kelas mana, dia presentasi itu seperti robot. Kenapa seperti robot? Karena apa yang diletakkan di PPT itu benar-benar hasil AI tanpa edit, tanpa sentuhan dia. Jadi prompt AI diletakkan, AI ditaruh, diletakkan di PPT, kemudian dia baca. Terus saya bilang, daripada kamu presentasi, mending PPT-mu itu kamu play, Google suruh baca lebih bagus dibanding kamu presentasi. Karena apa? Karena dia tidak memperdulikan penilaian dan membuat satu kelas boring kan. Jadi untung bukan di kelas ini ya. Di kelas ini saya dapati ada satu orang yang ada perubahan dari kelas sebelumnya, presentasinya sudah lebih baik. Jadi dia ingin menunjukkan improvement. Jadi nilainya otomatis bagus. Bahkan kalau tidak salah sampai keringetan orang. Kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian ada juga yang passing screen gitu. Terlalu sering melihat layar ketika presentasi, tidak melihat audiens. Untuk ada yang lancar dan paham apa yang diucapkan sehingga disimak itu enak gitu. Kemudian untuk nilai tertinggi, nilai ada di angka sebentar 84, 85. Di dalam ilmu sosial, penilaian saya lakukan paling tinggi 90. Karena apa? Kebenaran mutlak tidak ada, sosial relatif. Beda ketika saya mengajar matematika bisnis atau statistik. 2 tambah 2, 4, yaitu mutlak, berarti nilainya 100, benar. Tapi kalau sosial, saya patok nilai tertinggi ada di 90, karena apa? Karena sosial tidak ada patokan sebuah benar. Semua kebenaran di ilmu sosial itu relativitas. Sehingga saya mematok nilai sosial itu ya jangan lebih dari 90. Karena saya pernah memasuki kelas seni itu nilai tertingginya hanya 7. Kelas seni, karena seni itu tidak ada yang bagus. Jadi saat itu saya mendapat nilai seni itu 3. Berarti kan 3 itu anggaplah setengahnya. 3 gitu, 3 itu karena apa? Maksimalnya 7. Jadi nilai seni saya 3. Memang tidak ada berjiwa seni, cuman di kelas seni seperti itu. Terendah untuk kelas ini nilai ada di, ya baguslah, B+. Tidak ada yang sampai C ya, masih di angka B+. Jadi masih bagus. Karena dari kelas lain yang saya nilai C karena sudahlah anak ini yang penting sudah berusaha walaupun hasilnya performanya kurang baik. Dan jika masih ingat, filosofis tugas adalah kalian hanya mengerjakan 1/4, 1/3 dari per 9 materi yang diberikan. Sehingga ketika yang sedikit saja mampu dikerjakan dengan baik, saya generalisir, belajarnya juga seperti itu. Tapi jika yang sedikit saja tidak mampu dikerjakan dengan baik, maka saya mengeneralisir apalagi materi yang lainnya. Gitu ya, untuk penilaian. Oke, jadi tolong semoga tidak ada komplain lagi mengenai apakah apa yang kita sepakati di awal itu dilakukan apa tidak sih Pak? Karena pernah saya ditegur atau dikomplain mahasiswa. Jadi ini bentuk laporan atau evaluasi dalam perkuliahan kita. Kemudian setelah evaluasi, saya rasa itu ya. Oke. Kemudian sebentar. Oke. Ini beberapa sampel komplain yang saya maksud. Oke. Terus sebentar. Penjelasan di IA belum. Apa ini? Oh iya, nanti akan saya jelaskan juga apa ini negatif positif. Oke. Baik. Saya rasa itu kita mulai nanti dari kelompok 6 ya. Wait. Oke. Ya, itu untuk evaluasi setengah semesternya. Kemudian kita bergeser dulu presensi, silahkan di-on-kan kameranya. Mary bisa di-open kah ininya? Weekly question-nya. Oke. Oke, waktunya sampai selesai saya panggil ya nanti. Kita ke berapa? 5 ya? Iya, Pak. Oke. Di sini saya mengutip kata Mutiara Maxim Liges. A dull mind get bored easily. Jadi
jika kalian masih mudah bosan, menurut Maxim Ligis, itu bisa jadi pikiran kita belum tajam, masih tumpul, sehingga perlu mempertajam lagi, karena salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah mempertajam cara berpikir atau mengupgrade soft skill bagaimana berpikir kritis, sistematis, logis. Gitu. Adapun curious mind menurut beliau itu expand forever. Makanya nanti kalian syarat lulus S1 adalah membuat rumusan masalah dan bagaimana cara menyelesaikan problem statement tersebut atau rumusan masalah itu. Oke, tujuan pendidikan tinggi adalah ilmu gitu ya. Saya mau tanya, ada yang berani menjawab nggak pertanyaan saya? Coba raise hand yang merasa berani tentang ilmu. Kemarin sehat, ini ilmu. Ada yang berani? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 22. Oke. Ada? Kalau tidak ada, saya mau tanya Daniel deh. Daniel, coba Daniel. Konflik Daniel. Iya, Pak. Oke, Daniel, kira-kira ilmu itu mengukurnya gimana? Kalau sehat kan kemarin saya menggunakan contoh pola hidup, pola tidur. Gitu. Kalau ilmu kira-kira apa? Bisa nggak Daniel memberikan masukan? Ilmu mungkin dihitungnya dari tingkat pemahaman ya, Pak. Terus gimana tuh mengetahuinya apakah manusia, mahasiswa yang diajar, yang saya ajar itu sudah berilmu tuh gimana Daniel? Kira-kira? Mungkin dengan cara diberikan pertanyaan, Bapak, atau diberikan tugas individu, apakah Oh dia gitu. mampu untuk menyelesaikannya. Berarti kalau melaksanakan berilmu, tidak melaksanakan tidak berilmu. Apakah seperti itu? Eh, Tidak, Bapak. Eh, Oh tidak. Mungkin Terus bisa gimana dong? dari pemahamannya, dari kayak menyelesaikan permasalahan hidup, Bapak. Ya, kalau Oke. misalnya dia memiliki ilmu, dia lebih mudah dalam menyelesaikan seperti Oke. pembelajaran itu, Pak. Berarti jika diberikan tugas, let's say UTS gitu kan, kemudian hasilnya baik, berilmu, hasilnya kurang baik, kurang berilmu gitu. Bisa dibilang iya, cuma mungkin bukan Sejadi gitu ya. kurang berilmu, Pak, cuma kayak kurang, eee, kurang memahami, Pak. Kurang memahami. Baik. Contoh, Mary, kamu ada ide bagaimana mengetahui apakah mahasiswa yang diajar itu sudah berilmu atau belum? Kalau sejauh pemahaman saya mungkin kurang lebih sama tadi kayak Daniel, kayak tergantung Nah, pemahaman seseorang tersebut, tapi mungkin hasilnya itu ya tergantung effort dari masing-masing siswa itu sendiri gitu, Pak. Kayak untuk kayak misalnya hasilnya gitu, kan itu nanti disesuaikan. hasilnya. Oke. Siva, ada ide Siva? Mohon izin jawab. Kalau menurut saya sendiri, selain dari tadi seperti kata Daniel dan Mary, eh, kalau sepemikiran saya dianggap berilmu itu jika sudah mampu untuk membagikan apa yang udah kita punya gitu, Pak. Membagikan apa yang sudah dipunya. Oke. Saya mau tanya siapa Siva? Satu lagi deh. Kamu boleh tunjuk, bantu dong. Yang kira-kira di kelas ini nilainya tuh paling tinggi gitu. Faisal. Faisal, Faisal. Boleh jawab Faisal? Oke, baik izin Pak. Oke, Menurut oke, saya, Faisal. Bukan, pertanyaannya beda, beda. oh iya, Faisal, menurut kamu nilai yang ada di KHS-mu itu karena cerminan ilmu yang kamu dapat, yang kamu miliki, atau karena alasan kebaikan pengajar? kalau menurut saya karena cerminan diri Pak. Oke, berarti nilai itu harusnya gimana? Cerminan ilmu Cerminan seseorang ya. ilmu diri. Ya, Menurut Faisal, KHS teman-temanmu rata-rata karena cerminan ilmu mereka atau karena kebaikan pengajar? ada dua jawaban kalau saya Pak. Apa? Yang pertama karena cerminan diri masing-masing, terus yang kedua karena kebaikan dosen.
Terus mana yang lebih dominan? Pertama, Pak, kalau menurut saya, Pak. Oke, saya mengutip perkataan Adam Smith. Adam Smith pernah mengatakan, penjual daging itu jualan daging bukan karena kebaikan dia untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat tentang daging, tapi karena motif dia mencari untung. Itu Adam Smith. Harusnya nilai itu mencerminkan ilmu yang diperoleh. Tapi banyak komentar di media sosial yang coba saya amati dan juga mengkritik tentang sistem pendidikan Indonesia. Yang dikritik adalah sistemnya. Kok banyak orang zaman sekarang nilainya lebih tinggi, rata-rata nilai lebih tinggi dibanding zaman dahulu, namun kemampuan berpikir, kemampuan daya juangnya lebih rendah. Pernah nggak mengikuti obrolan tentang itu di kanal apa ya, kementerian apa gitu? Jadi ada kritikan, orang zaman dahulu, saya mendapati nggak ya? Zaman saya sudah tidak. Zaman sebelum saya berarti. Zaman saya guru-guru itu sudah peduli dengan nilai harus ditinggikan supaya akreditasi kita bagus gitu. Tapi zaman dahulu menurut yang sudah lebih tinggi di atas saya, lebih atas saya itu bilang, dulu itu nilai itu nggak gini mas. Dulu itu seperti ini. Zaman sekarang nilai itu mudah. Berarti kan saya berpikir, oh iya ya. Jangan-jangan nilai itu gara-gara kebaikan pengajar, bukan karena kemampuan. Itu silahkan, itu kritik dari guru-guru saya. Oke, karena nilai adalah cerminan kemampuan, silahkan kalian targetkan berapa nilai di mata kuliah ini. Kemudian jika sudah diperoleh, untuk apa? Bukan untuk apa mendapat A, gitu ya, tapi jika sudah dapat A, so what? Untuk apa? Oke, bisa dibedakan ya. Bukan mengapa harus A, tapi kalau sudah diperoleh, untuk apa sih? Ini silakan kalian cek target kalian ada di mana. Karena ada sebuah pepatah mengatakan man arofa bu'da syafar istada. Barang siapa tahu jauhnya atau tahu targetnya, maka dia akan siap-siap otomatis. Orang yang punya target 7, harusnya persiapannya lebih bagus dibanding target 6 kan itu. Oke, silahkan diisikan di kolom yang sudah disediakan Mary ya. Mary sudah disediakan ya, tinggal di copy dan di paste. Contoh jawabannya untuk kali ini dan ke depan saya sudah melibatkan kegunaan level signifikansi atau degree of significance. Seberapa yakin Anda dengan jawabannya, dengan effort berapa. Paham ya? Ini anggaplah dia targetnya A. Yakin saya dengan usaha yang dilakukan 90%. Kemudian untuk apa jika sudah mendapat nilai yang ditargetkan? Sudah dipahami? Silahkan kalian isikan, waktu mengisinya sampai selesai saya panggil dan cross check kehadiran secara fisik. Oke? Yakin dengan effort berapa dan untuk apa jika sudah didapatkan. Oke, saya panggil per 3 orang. Silakan gunakan fitur raise hand dan on cam untuk saya data ya. Ayas Panji Arvel. Tidak usah bersuara. Cukup hadir Pak. Cukup raise hand. Saya akan mengecek dan kalian fokus isi aja ya. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa Vira, Fayas, Ian. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Hakim Mary Faiz. 1, 2, 3. Oke, sudah turunkan. Mary, nanti jika saya sudah selesai memanggil semuanya, langsung di close ya. Karena semakin ke belakang harusnya semakin cepat untuk berpikir dan mengisi weekly question. Zahra Ella Faisal. Mohon maaf ya, ada suara-suara noise. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Syarif, Syifa, Aca. 1, 2, 3. Syarif, kamu di mana Syarif? Di kos, Pak. Oh, nggak pulang. Mboten. Yang benar salah apa Solo? Solo. Salah. Kamu berarti belum membaca sejarah ya.
Surakarta atau salah KTP-mu? Sragen. Kabupatennya Sragen ya? Nggih, Pak. Oh, Sragen kabupaten. DIY berarti ya, tengah ya. Kok kamu di sini bilang Solo? Mana yang benar, Sarif? Karena kan masuk Karesidenan Surakarta gitu loh, Pak. Oh, alah, Jadi kan Karesiden. Ya. Oke. Ini seperti mahasiswa bimbingan saya. Ketika di kelas ngakunya Madiun. Pas di bimbingan saya, Madiun mana? Magetan, Pak. Loh, kamu kenapa Magetan bilang, Magetannya mana? Mauspati. Kenapa kamu Mauspati bilang Madiun? Ya kebanyakan orang tuh nggak tahu, Pak. Magetan itu mana saya. Jadi saya jawabnya Madiun lah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tujuannya biar mudah dikenal ya. Seperti teman saya ngakunya itu Semarang. Padahal tepatnya Wonosobo. Lah kan beda ya. Oke. Desita Al Noval. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Kemudian Aril Yazid Berli. Oke, turunkan. Kelompok 6, setelah ini saya persilahkan untuk siap-siap ya ininya, PPT-nya, dan silahkan diambil alih nanti setelah saya bisa. Radia Fahri Ainun. Oke, turunkan. Kemudian Amar Regina Nada. Oke. Oh iya ya. Nai Ara Tala. Jack sama Rose itu rasanya sweet banget ya, Bun. Kita mikir sebentar ya. Baru namanya Sebentar. Nah, itu Anissa, Ara, Aniska. Oke, turunkan. Loh, Amar dari tadi kok belum diturunkan? Tala kemana? Ada kabar Mary, Tala? Belum ada konfirmasi, Pak. Oke. Daniel, Rasha. Oke, silakan kelompok 6 bisa diambil alih dan ditutup aksesnya Mary sambil saya memperbaiki presensi Radia ya, kemarin yang ada penjaminnya. Silakan kelompok 6 menanggapi terlebih dahulu Faiz, Fahri, dan Syifa ya. Kemudian di grup di Google Classroom, kelompok Sarif Yazid Ainun belum meletakkan link materinya ya. Saya tunggu. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kelompok 6 silakan diambil alih terlebih dahulu. Oke, baik. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Ainun. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa inflasi itu disebabkan oleh human error. Tapi di Indonesia sendiri, pelaku human error terbesar justru dari pemerintah sendiri. Pertanyaannya, dalam kerangka moneter Islam, sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada pemerintah jika kebijakannya itu justru menciptakan inflasi? Nah, menurut kelompok kami sendiri, di ekonomi Islam itu sebenarnya ada 3 mekanisme untuk mengoreksi pemerintah saat kebijakannya itu memicu inflasi. Yang pertama itu ada hisbah, yaitu fungsi pengawasan yang bisa menegur kebijakan yang merusak pasar. Lalu yang kedua adalah prinsip Daman yang menuntut negara bertanggung jawab dan memberikan kompensasi atas kerugian rakyat.
Dan yang terakhir itu ada amar ma'ruf nahi munkar yang memberi ruang bagi masyarakat dan ulama untuk mengkritik kebijakan yang zalim. Tapi secara praktik di negara modern seperti Indonesia sendiri itu belum terlembaga secara kuat, sehingga tantangan utamanya itu bukan karena nggak ada konsep, tapi gimana menerjemahkan nilai-nilai tersebut itu ke dalam aturan dan kelembagaan yang nyata. Apakah pertanyaan dari Ainun sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Sarif. Pertanyaannya adalah, jika inflasi terjadi di negara berbasis syariah, apakah itu berarti sistem Islam itu gagal atau ada faktor eksternal yang lebih dominan? Nah, jawaban dari kelompok kami adalah inflasi di negara berbasis syariah itu tidak dapat langsung dianggap sebagai kegagalan sistem ekonomi Islam. Nah, itu karena hal ini tuh saat ini tuh belum ada negara yang menerapkan sistem tersebut secara sepenuhnya. Sehingga yang berjalan masih merupakan kombinasi dengan sistem konvensional. Jadi kayak masih gabungan sama sistem konvensional gitu. Selain itu juga perekonomian global yang saling terhubung membuat kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat serta konflik seperti perang Rusia-Ukraina itu turut mempengaruhi kenaikan harga di berbagai negara. Nah, oleh karena itu inflasi itu lebih tepat dipahami sebagai hasil dari gabungan faktor eksternal dan kondisi domestik, bukan hanya semata-mata sebagai kegagalan sistem ekonomi Islam. Apakah pertanyaan dari Sarif sudah terjawab? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mary. Jadi pertanyaannya, dalam sistem moneter konvensional, bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Kalau dalam sistem Islam tidak ada bunga, mekanisme apa yang bisa digunakan bank sentral syariah untuk melakukan hal yang sama? Jadi dalam sistem konvensional itu bank sentral seperti Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Jadi dalam sistem moneter Islam tanpa bunga, caranya itu diganti dengan mengurangi jumlah uang yang beredar melalui instrumen syariah seperti sukuk. Dan yang kedua itu mengatur pembiayaan berbasis bagi hasil agar tidak terlalu ekspansif. Dan yang ketiga itu menaikkan giro wajib minimum atau GWM supaya likuiditas itu likuiditas bank itu berkurang. Jadi intinya tetap menekan inflasi dengan mengendalikan likuiditas tapi tanpa riba. Apakah menjawab, Mary? Terjawab, makasih. Oke, selanjutnya boleh next. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Menurut kalian di negara dan di zaman yang sudah modern ini, apakah sistem moneter Islam masih bisa diterapkan dalam secara penuh? Jadi sistem moneter Islam itu masih bisa diterapkan di era modern dan bahkan relevan. Jadi kelebihannya yang pertama itu lebih stabil karena yang berbasis sektorial. Yang kedua itu menghindari spekulasi dan krisis berlebihan. Tapi meskipun begitu masih ada tantangannya. Yang pertama itu ada sistem global masih didominasi bunga. Yang kedua itu perlu regulasi dan kesiapan institusi. Jadi kesimpulannya itu bisa diterapkan tapi perlu bertahap dan ada penyesuaian dengan kondisi global. Siapa kamu jawab, Daniel? Terjawab Mas Faiz, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya bisa dijawab dari Oke, rekan saya lagi. selanjutnya pertanyaan terakhir dari Faisal, yaitu Islam menawarkan stabilitas nilai tukar melalui larangan spekulasi dan penimbunan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah solusi ini bersifat preventif, yaitu mencegah penyebab, atau kuratif, yang dimana ini mengobati dampak? Dan apakah solusi tersebut cukup jika penyebab inflasinya bersifat eksternal seperti kenaikan harga energi global? Oke, jadi jawabannya ini bersifat preventif, itu mencegah, yang dimana larangan spekulasi dan penimbunan ini berfungsi untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, aturan ini melarang orang-orang untuk mencari keuntungan dengan cara yang curang, seperti mempermainkan nilai atau menyembunyikan barang, sehingga kestabilan harga dan nilai tukar tetap terjaga
sejak awal. Nah, jadi karena fluktuasi nilai ini tuh seringkali bukan disebabkan oleh adanya spekulasi dan juga penimbunan gitu, karena praktek penimbunan dan spekulasi ini merupakan sebuah alat pencegah gitu sebelum terjadinya akar masalah. Nah, lalu apakah solusi tersebut cukup jika untuk mengatasi masalah inflasi eksternal seperti harga energi global naik? Nah, jawabannya yaitu tidak cukup untuk mengatasi inflasi yang bersifat eksternal. Karena kalau kita tahu ini kan inflasinya kan dari luar ya, atau yang bisa disebut cost plus inflation ini. Nah, karena ini inflasi dari luar, ini bisa kita bayangkan bahwa kurang ada hubungan dengan spekulasi dan juga penimbunan itu. Nah, maka dari itu tetap butuh solusi-solusi lain untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal global ini. Nah, contohnya kemarin seperti kebijakan pemerintah dalam mengatasi harga energi global tersebut. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Baik, karena pertanyaannya semua telah dijawab, kami kembalikan kepada Pak Amin. Terima kasih, teman-teman. Oke, baik. Silakan diturunkan layarnya. Saya akan presentasi materi kalian ya. Nanti sebelum ke-7. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Wait. Instrumen moneter Islam, inflasi, deflasi. Ada berapa pertanyaan ya? Kelompok 6. Ada 5, Pak. Oke, ini bagus. Lima ya. Oke, bentar. Ini kalau saya add halaman bisa kan ya? Coret-coret gitu, Siva. Halo, Siva. Oh ya bisa. Misalkan add, bentar, add halaman. Oke. Bisa. Dulu. Kok kalau nambah slide langsung keluar semuanya ya? Oh ini. Oke. Oke, baik. Ainun ada? Ada, Pak. Kalau dicoret-coret gini, oke, bisa. Sebentar. Tadi sebenarnya oke, tapi di Indonesia pelaku oke. Kelangkaan Islam, sanksi apa ya? Oke. Sanksi apa yang bisa dijatuhkan? Masalahnya gini ya, gimana menjatuhkan sanksi kepada pemerintah ini yang repot ya? Karena kita pemerintahnya kan sistemnya demokrasi. Berarti yang bisa menjatuhkan ya lembaga eksekutif itu pelaksana, berarti legislatif. Nah, yang duduk di legislatif kan perwakilan rakyat. Masalahnya yang diwakili rakyat yang mana? Apakah mereka pro dengan pemerintah atau mereka justru mewakili rakyat-rakyat yang keinginannya itu, contoh ya, saya contohkan. Siapa yang mau jadi sampel di sini? Saya mau jadikan sampel salah satu kalian, contoh rakyat yang diwakili gitu. Ada nggak ini yang mau mencoba? Oke, Faisal. Jangan Faisal, yang lainnya aja. Coba Ainun, tunjuk Ainun. Siapa kira-kira rakyatnya? Atau kamu sendiri mau? Jangan Faisal. Boleh, Pak. Ainun ya? Atau kamu mau nunjuk orang lain, Ainun? Nggak apa-apa, saya aja. Oke, misalkan Ainun ya, kita cek gambaran mayoritas rakyat Indonesia. Kalau saya tanya Ainun, pengennya Ainun itu jika punya pendapatan, income gitu, maunya gimana? Kelihatan ya coretan saya? Maksudnya maunya gimana tuh gimana, Pak? Seandainya kamu tuh punya income, inginnya income-nya itu seperti apa? Kalau mau punya pendapatan, kamu tuh mau pendapatannya seperti apa?
Yang bagaimana? Deskripsikan coba, deskripsikan. Pendapatan dalam bentuk gaji. Iya. Anggaplah per bulan gitu. Entah itu usaha, entah itu bekerja, entah itu sewa. Seandainya harapannya kalau Anda sendiri, Ainun sendiri, inginnya gimana? Bingung. Saya minta bantukan Faisal Iya deh. sih, bingung pertanyaannya. Faisal, coba dibantu. Ini kan rakyat Indonesia nih. Kalau ingin pendapatan, inginnya gimana? Coba dibantu Ainun sama. Ingin yang usaha seminimal-minimalnya dengan hasil yang semaksimal-semaksimalnya. Ya, coba disebut. Berarti usaha minimal itu 1 hari kerja berapa jam? Terus mengharapkan sebulan berapa gitu coba. Sehari 6 sampai 8 jam dengan gaji per bulan 10 sampai 15 juta gitu, Pak. Oke, 10. Ini masih ini ya, masih rakyat biasa banget ini. Coba Ainun, gambarkan. Seperti ini atau mau lebih? Iya, seperti itu, Pak. Wah, ini anak ekis ini. Kalau saya tanya anak di luar ekis, pengennya ya kerja 6 jam gaji 100 juta, Pak. Atau enggak kerjanya 2 jam aja lah sehari itu gajinya 100 juta gitu. Oke. Kalau ingin kendaraan gimana ini? Coba gambarkan lagi. Kendaraan pengennya gimana? Kendaraannya pengen punya mobil pribadi gitu. Nah iya, apa? Sebutkan spesifikasinya atau inginnya gimana? Mobil kecil. Yakin? Iya, yang kalau buat saya sendiri yang bisa saya pakai buat sehari-hari aja. Mobil gitu. Oke, coba tunjuk Ainun satu orang yang jiwa-jiwa masyarakat Indonesia secara umum. Jangan jiwa-jiwa anak ekis. Siapa kira-kira? Nada. Bantu Nada. Kendaraan pengennya gimana Nada? Kalau saya pengennya yang harganya tinggi tapi pajaknya masih rendah, Pak. Ah? Gimana? Harganya tinggi tapi? Harganya tinggi, tapi kan kalau misalnya pajak itu mengikuti harga dari mobilnya kan, Pak. Alah, jangan ngurus pajak. Yang penting kamu pengen spek yang gimana gitu. Kan ini ingin ya, keinginan beda dengan kebutuhan. Inginnya, nafsunya itu gimana sih? Sebagai masyarakat Indonesia, pada umumnya coba wakili itu. Keinginan rakyat itu gimana? Pengennya mobilnya lebih dari 2. Satu yang kecil, yang buat Lebih daily dari use, 2. satunya yang buat keren-kerenan. Satu sebut, merek deh, boleh. Mungkin buat daily use ini Pak, kayak Mini Cooper. Oke, Mini Cooper. Terus satunya? Satu lagi yang buat keren-kerenan yang kayak mobil sport gitu. Oke, sport. Nggak tahu merek kamu sport. Apa? Misalnya kayak BMW atau enggak Porsche atau enggak apa, Pak. Saya nyoret-nyoret ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kok kayak nggak terang ya? Padahal saya sudah pilih pen. Disappearing ink. Kalau saya coret di Canva, sebentar, saya buat coretan di Canva. Warnanya putih. Mana warna putih ini? Oke, coba saya buat Canva. Oke, sudah ya, itu gambaran. Kira-kira wakil rakyat kita seperti itu nggak pengennya? Income 100 juta kan gitu. Kerjanya rapat 2 jam sehari. Nah, jadi ketika legislatifnya yang mewakili rakyatnya aja seperti keinginan rakyat pada umumnya, inginnya bekerja sedikit-dikit jam kerja, gaji sebesar-besarnya. Kendaraan juga seperti itu. Maka apakah wakil rakyat sudah mewakili keinginan rakyat? Jawabannya kayaknya iya sudah. Dan itulah bentuk legislatif kita yang diwakili oleh yang telah mewakili keinginan rakyat. Kalau rakyatnya itu misalkan kayak ekis yang sederhana, Pak, kerja tuh yang konaa, gaji yang ini, kayaknya yang akan lahir dari legislatif itu adalah seperti rakyatnya, sehingga ketika legislatif seperti itu bisa menjatuhi sanksi kepada
yang menjalankan pemerintahannya atau eksekutif negara untuk sesuai dengan keinginan, karena kita berada di demokrasi atau republik bentuk negaranya. Beda kalau bentuk negara kita kerajaan, berarti manut sama rajanya. Oke, jadi sanksi apa yang bisa dijatuhkan? Sanksi akan bisa dijatuhkan ketika legislatifnya itu sesuai dengan rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya saja ingin yang macam-macam, maka wakilnya yang akan terpilih sukanya yang macam-macam, sukanya yang nuntut kepada pemerintah. Bagaimana wakil rakyat yang demikian akan menjatuhkan sanksi gitu. Jadi selama kita di bentuk pemerintahan kita masih di republik, ya harus diperbaiki dulu rakyatnya. Itu beda ketika negara itu berbentuk monarki. Ketika monarki, pemimpinnya bagus, rakyat itu nurut karena penguasanya adalah raja. Sehingga contoh nih, negara tetangga, Perdana Menteri siapapun selama rajanya, kerajaannya masih menganut Islam, Malaysia saya sebut, kerajaannya Islam, negaranya dipimpin oleh raja-raja, selama tidak dolim, selama Islamnya bagus, maka siapapun Perdana Menteri itu masih ngikut. Walaupun pernah terjadi pemerintahan Malaysia itu pro dengan RRC, Republik Rakyat Cina, tapi kerajaannya masih Muslim. Bahkan ada di sana ada 2 jenis pegawai negeri ya. Satu pegawai kerajaan di mana harus pribumi, satu pegawai pemerintahan atau kalau di kita mungkin PNS gitu, itu bisa etnis Tionghoa, etnis India dan etnis Melayu. Tapi pegawai pemerintahan yang mengatur negara itu harus bangsa pribumi atau Melayu. Itu. Jadi, ketika pemerintahannya tidak sesuai dengan syariah, negara itu bisa mendikte atau bisa memutuskan perkara itu. Tapi ketika kita republik, sanksi apa? Sepertinya sulit. Bahkan mohon maaf, legislatif sudah mulai mengotak-atik undang-undang dasar. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan, mohon maaf sekali lagi, para pemilik usaha atau kaum kapitalis yang mulai masuk di partai-partai politik. Untuk apa sih? Untuk mengatur resiko sistemik mereka atau systematic risk atau undiversifiable risk atau resiko yang tidak dapat diotak-atik, akhirnya mereka masuk. Ketika mereka masuk, ya kan, maka mereka bisa membuat aturan yang mendukung atau lebih pro dengan perusahaannya. Oke, saya contohkan. Saya sudah pernah ada salah satu mahasiswa kalau tidak salah di kelas ini yang suka dengan konspirasi apalah itu. Saya sebutnya bukan teori konspirasi ya, tapi ya saya lebih bilang ada fakta-fakta yang mungkin kalian kurang familiar gitu ya. Oke, saya share screen ini nih. Saya sudah pernah share screen ini belum ya tentang ini nih. Tentang yang tadi ya saya sebut. Oke. Jangan nanti saya datang. Sudah masuk belum? Oke. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi ada para kapitalis, pemilik modal, para pengusaha demi bisa mengatur systematic risk. Systematic risk adalah resiko yang sistemik atau resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Bahasa mudahnya resiko eksternal yang berada di luar kendali manajemen. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya caranya mereka harus masuk ke partai politik. Ketika sudah ada partai politik, mereka akan menugaskan orang untuk duduk di parlemen. Di parlemen mereka akan usul undang-undang yang pro dengan perusahaannya. Ini salah satu contoh realnya ya. Saya bukan bicara tentang teori konspirasi, tapi ya ini coba aja dilihat sekilas aja 2 menit. Masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan ibadah.
siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Ratusan ribu hektar ya. Saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga? Nggak juga. Ya, tambang batu bara biasa. Oke, itu sedikit ya trailer yang Click the link, get the app, and start. Kenapa saya tunjukkan ini? Supaya ini satu-satunya video yang belum di take down oleh YouTube. Jadi silahkan di-download, silahkan diambil hikmahnya. Ternyata kita berada di era yang memang agak sulit ya mengatur perubahan itu. Jadi jawaban untuk Ainun, bagaimana dijatuhkan sanksi? Nah, ada dua hal ya Ainun, yang ada namanya hukum perdata dan hukum pidana. Ada hukum sosial dan hukum yang bisa diperkarakan. Nah, ternyata moral, etis, haram, halal itu bukan jenis yang bisa dipidanakan. Beda dengan di zaman Khalifah Umar, di mana halal haram itu bisa dimasukkan pidana. Kita berada di zaman yang mana ketika ada orang melaksanakan, atau misalkan Ainun makan di warung yang tidak ada label halal, apa bisa dipenjara? Kan nggak bisa. Kita berada di zaman itu. Jadi ketika orang melakukan sesuatu yang tidak bermoral, itu tidak bisa dipidanakan. Misalkan ada orang berbuat asusila, suka sama suka, bisa nggak dipidanakan? Kan nggak bisa juga, selama suka sama suka. Jadi kan akhirnya tidak bisa. Nah, beda dengan di zaman Umar dulu. Umar, kok kalian asusila, yo langsung bisa dicambuk. Sebut saja kalau zaman sekarang, bayangkan Aceh. Silahkan tanya ke teman-teman Aceh, kok ada mahasiswa boncengan bukan mahram di Aceh? Atau misalkan Daniel keliling di Aceh pakai celana pendek, ditangkap langsung dicambuk di tempat. Artinya apa? Berarti etika dijadikan sebagai pidana di Aceh. Lah, di kita kan tidak ada. Sehingga ketika misalkan, contoh lagi gini, misalkan ini Nada gitu ya, saya sebut nggak apa-apa ya Nada ya. Nada punya rekening bank konven, berarti kan berinteraksi dengan riba, masuk penjara, kan enggak kan? Jadi kita masih di era di mana memang halal haram fatwa MUI itu belum memiliki kekuatan hukum positif. Sehingga inflasi, suku bunga itu tidak akan bisa dijatuhi sanksi dengan sanksi pidana. Hanya bisa disanksi secara sosial, ya sudah dipermalukan, pemerintah tidak sesuai undang-undang, sudah ada fatwa riba haram tapi tetap saja gitu. Jadi ketika kita refer kepada video yang kedua UTS kalian, sejatinya itulah sumber inflasi. Dengan apa? Dengan mencetak alat tukar mata uang suatu negara dengan tanpa adanya underlying aset, sehingga dia mencetak sesuka hati. Sesuka hati siapa? Sesuka hati pejabatnya. Oh, ini waktunya cetak. Oh, ini waktunya memperbanyak cetakan. Atas dasar apa? Atas dasar kebijakan. Kebijakannya didasarkan apa? Pertimbangan. Pertimbangannya berdasarkan aset real atau
hanya hitung-hitungan rumus saja tanpa melihat keadaan kenyataan di lapangan kan gitu. Sehingga yang bisa disampaikan sanksinya ya tidak etis, satu, kedua mungkin melanggar aturan agama gitu. Jadi sanksinya ya bisa akan diperhitungkan nanti. Tapi kalau untuk saat ini sepertinya akan sangat sulit dijadikan sebuah sanksi yang apa ya, sanksi pidana ya, artinya sanksi hukuman yang sifatnya itu bisa mempidanakan sepertinya tidak. Jadi itu ya. Jadi jika kebijakan justru malah mencegah, karena memang at least kita tahu sumber inflasi seperti itu sehingga kita bisa ambil tindakan, gunakan rupiah sebatas alat tukar, jangan menyimpan rupiah sebagai penyimpan harta. Misalkan kamu punya tabungan gitu ya, ingin menabung haji, ya gunakan instrumen yang di luar rupiah. Misalkan sekarang sudah lebih mudah ya dibanding zaman dahulu untuk mendapatkan emas dengan ukuran kecil, ya sudah alihkan tabungannya ke sana gitu. Dan sudah sangat menjualnya, sudah mulai banyak masyarakat yang melek tentang hal itu, jadi tabungan misalkan diarahkan ke sana. Karena apa? Ketika kita nabung di rupiah, inflasinya ternyata sudah tidak terkendalikan, let's say, dibanding dengan zaman dahulu. Sehingga langkah yang bisa dilakukan adalah memitigasi resiko sistem yang seperti ini di diri dan keluarga masing-masing, daripada sudah paham tapi tetap ikut arus. Nah, itu ya. Jadi yang bisa dijatuhkan pemerintah, saya rasa yang bisa mensanksi ini ya lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Tapi kalau hanya moral ya cukup, ya sudah, moral saja, tidak akan bisa disanksi. Seperti itu, semoga cukup ya. Jadi mengenai human error ini sudah saya gambarkan melalui video kedua, dan itulah kenyataannya. Kalau tidak percaya, dilihat aja di lapangan. Benar nggak yang dijelaskan dalam kartun itu? Sistem kita berada di sistem yang memang men-trigger inflasi. Itu ya Inun ya. Sebentar, kita lanjut ke pertanyaan. Jika kurang jelas nanti di kelas kita bahas lagi. Kemudian Sarif. Ada ya Sarif ya? Saya coret-coret ini tadi membekas nggak ya? Ya udahlah. Kalau nggak membekas ya udah. Jika inflasi terjadi di negara berbeda syariah. Oke. Tidak Sarif. Saya bisa katakan tidak Sarif. Karena nanti coba dicari ya hadis Nabi. Ada saat itu inflasi itu ada dua. Ada natural inflation, ada human error inflation. Di zaman bimetallism ke belakang, di zaman 10 abad ini ya Sarif ya, apa ya? 10 abad sebelum era kapitalis. Bahasanya sebentar. Oke. Jadi sekitar lebih dari 10 abad itu gold and silver digunakan. Dan baru kurang lebih 3 abad fiat money itu mulai dikenalkan. Nah, di dalam 10 abad sistem keuangan alat tukarnya itu sesuai dengan syariah. Bahkan ketika Rasulullah diutus, apakah beliau selama masa hidupnya memperbaharui alat tukar? Ternyata tidak. Beliau tetap mengakui keberadaan denarius, peninggalan alat tukar yang digunakan oleh Romawi, Imperium Romawi, yaitu berbahan dasar emas, dan juga tetap menggunakan drachma, dan dalam bahasa Arab disebut dinar, itu berbahan dasar perak, dan juga ada fulus yang berbahan dasar logam di bawahnya. Bisa jadi tembaga, bisa jadi perunggu. Kalau zaman sekarang, menurut informasi ya penggiat logam mulia, ternyata emas sudah melambung tinggi, perak melambung tinggi, mereka mulai memproduksi kuper atau tembaga. Kemudian saya berkelakar gitu, lah bisa-bisa kabel-kabel di rumah ini dibongkar nanti, dijual gitu. Karena tembaga-tembaga berada di kabel-kabel perumahan, di alat-alat listrik kita gitu. Berarti kan berharga. Bahkan di handphone kalian itu ada emas di dalamnya untuk alasan karena emas itu konduktor paling baik untuk listrik, tapi jumlahnya memang tidak signifikan, hanya untuk membuat sirkuit menggunakan emas, karena memang
Kenapa HP mahal? Karena memang ada emas di dalamnya yang jumlahnya tidak signifikan gramnya, karena memang untuk peralatan konduktor arus listrik. Oke. Nah, artinya di zaman Rasulullah pernah terjadi inflasi itu karena natural inflation dengan definisi yang sekarang ya. Artinya memang inflasi itu terjadi karena gagal panen, karena peperangan, karena embargo misalkan. Sehingga sahabat meminta Rasul untuk, ya Rasulullah tolong ditetapkan harga. Rasulullah mengatakan tidak, karena memang tidak ada kecurangan yang teridentifikasi, sehingga sudah ikuti harga yang berlaku di pasaran. Pemerintah tugasnya adalah memastikan tidak adanya distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Kecurangan-kecurangan atau manipulasi yang terjadi di pasar. Selama inflasi diakibatkan bukan karena distorsi, kecurangan, manipulasi oleh seseorang, maka itu inflasi yang syariah. Ya memang seperti itu. Dan dalam 10 abad tercatat inflasi itu akibat perang, gagal panen misalkan, atau pemimpin yang zolim, atau karena azab Allah. Lah, di 10 abad ini, sependek pengetahuan saya, tidak ada inflasi diakibatkan oleh sistem keuangan, sistem ekonomi yang dianut. Karena masih menggunakan berbasis logam mulia. Di mana logam mulia itu tidak melanggar syariah. Adapun 3 abad terakhir, coba dicek. Krisis-krisis yang terjadi, krisis moneter yang terjadi, akibat sistem atau peperangan, atau paceklik? Kok saya melihatnya karena sistemnya, sistem-sistem yang karena fiat money inilah banyak krisis keuangan, dari Great Depression, Global Financial Crisis, Japan Crisis, Greek Crisis, European Crisis, krisis moneter 98, dan lain sebagainya, itu karena sistemnya yang bermasalah. Oke, berarti bukan sistem gagal, karena memang ada hal-hal yang ini tadi. Apakah pemimpin zolim, apakah ada karena peperangan, karena embargo, karena paceklik, panen. Selama bukan karena sistem atau manipulasi atau distorsi pasar, maka intervensi itu tidak diperlukan. Karena ketika dilakukan intervensi, maka intervensi itu bisa jadi menzolimi pelaku usaha. Gitu. Oke ya Syarif ya, bisa dipahami? Sakit Pak, matur nuwun. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Terus terakhir sebelum kita lanjut, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan akan ada suatu zaman di mana orang yang tidak ingin terkena riba itu masih orang yang tidak ingin mengambil riba itu terkena debunya. Misalkan Syarif ini nggak pengen nih riba, tapi kena debunya. Ya artinya kena dampaknya lah, saking masifnya. Dan sepertinya kita sekarang berada di zaman itu, di mana semua sistem sudah terintegrasi dan sangat sulit lepas, ya sangat sulit lepas dari hal tersebut. Yang bisa dilakukan adalah memproteksi dan mengidentifikasi ini sumbernya dari mana. Oke, Mary, ada ya Mary ya? Ada Pak. Oke. Nah, oke, betul. Ini ada di video, silahkan nanti ditonton di video-video itu. Ada lingkaran setan kemiskinan ya. Jadi, masa iya sih untuk menyelesaikan sistem moneter itu hanya cukup naik turunkan suku bunga, di mana ketika dinaikkan, kalau tidak salah kelas ini pernah ya, suku bunga dinaikkan, asumsinya semua orang akan berbondong-bondong meletakkan dananya di lembaga keuangan dan tidak mau berusaha. Dan ketika suku bunga naik, pelaku usaha juga tidak mau meminjam. Nah, nanti silahkan lebih lengkapnya di video yang saya share di Google Classroom ya, mengenai hal itu. Intinya, anggaplah ini ketika kondisi suku bunga dinaikkan. Maka, itu adalah kebijakan yang disebut dengan kontraktif. Kontraktif. Kontraktif itu menekan. Oke, kontraktif. Nah, ketika suku bunga naik, asumsi para pelaku ekonomi, para pemikir ekonomi, para pakar ekonomi, ketika suku bunga naik, maka masyarakat akan berbondong-bondong meletakkan dananya di lembaga keuangan untuk mendapatkan insentif atau mendapatkan bunga yang tinggi, ya kan ya.
Dan diharapkan dana itu terkumpul di lembaga keuangan. Ketika ekonomi dirasa panas, alias perputarannya itu terlalu masif. Kemudian ketika perputarannya melambat, maka kebijakannya interest rate diturunkan. Masyarakat, pelaku usaha dapat meminjam ke bank karena biaya sewa modalnya murah. Masyarakat enggan meletakkan dana di bank atau di lembaga keuangan karena ingin segera mengkonsumsi, tidak melakukan intertemporal consumption. Oke. Sehingga diharapkan roda ekonomi yang melambat itu dapat digenjot atau ekonominya ekspansif. Jadi ingin ekspansif. Kemudian kalau terlalu panas, dinaikkan lagi suku bunganya supaya kontraktif. Apakah bolak-balik kalau kita pikir, kita putar gini, lingkaran setan kemiskinan tuh terjadi karena ini. Lingkaran setannya terjadi karena apa? Ya, apakah sesederhana itu mengatur perekonomian? Pertanyaannya kan di situ, ya kan? Menaikkan suku bunga. Kalau memang tidak ada bunga, mekanisme apa yang digunakan Bank Sentral Syariah? Pertanyaannya kemudian adalah, oke, sebelum kita lanjut, Mary, kenapa sih interest rate, bahasa Inggrisnya interest rate, diterjemahkan jadi apa? Bahasa Indonesia. Apa terjemahan interest rate, Mary? Pajak, Pak. Apa? Interest rate kok terjemahannya pajak sih? Bunga. Apa, Mary? Suku Bunga. Suku Ini bunga, Bapak. yang ditanya Mary kok yang jawab macam-macam ini. Suku bunga, Pak. Ini yang jawab siapa ini? Saya lagi nggak melihat layar kalian. Mary, benar yang jawab Mary ini? Saya, Pak. Oh, Mary. Oke. Suku bunga, bahasa Arabnya apa? Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Oke, bahasa Arabnya faidah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya bukan pengajar bahasa Arab kalian, jadi kalau ada salahnya ya mohon maaf. Pengajar bahasa Arab kalian siapa sih? Bukan saya toh? Saya nggak ngajar dan nggak akan ngajar bahasa Arab juga. Tidak. Bayangkan, kalau kalian ke bank, kenapa sih kok nggak disebut riba aja? Gitu. Kenapa? Ya ini adalah bentuk tipuan dunia, di mana interest artinya adalah sesuatu yang menarik. Suku bunga adalah sesuatu yang membuat menarik hati manusia. Faidah artinya juga sesuatu yang bermanfaat. Kenapa nggak kita sebut, kalau kalian nabung, Pak, saya mau buka deposito 1 juta. Berapa keuntungannya? Oh ya, kalau buka 1 juta nanti ribanya sekian. Kenapa nggak disebut riba? Kenapa disebut suku bunga? Itu adalah bentuk-bentuk tipuan-tipuan manusia untuk membuat bahasanya itu menarik hati. Interest, sesuatu yang menarik. Suku bunga, sesuatu yang indah. Orang itu suka dengan bunga. Faidah, sesuatu yang bermanfaat. Kenapa nggak langsung aja bilang, ini ribanya 10%, ini ribanya segini. Ya itu adalah, apa ya bahasanya, dan dijadikan indah apa-apa yang ada di, dan dijadikan, setan itu tugasnya adalah menjadikan indah sesuatu yang berdosa. Itu salah satunya. Jadi, kalau kita bicara, misalkan ini, Bank Islam tidak ada bunga ya, mekanismenya bagaimana? Pertanyaannya, zaman dahulu tidak ada bunga, sistem keuangan kita hanya berdasarkan underlying asetnya adalah logam mulia. Logam mulia itu berarti LM, salah. 1, tanpa bunga, logam mulia, tidak ada bank sentral. Oke, zaman dulu tidak ada bank sentral, bahkan dalam bahasa Arab, bank itu bangku. Kalau nggak salah bahasa Arab itu gini. Karena apa? Memang bank tidak berasal dari peradaban Arab. Seperti halnya bahasa Arabnya tempe apa? Ya tempe. Bahasa Arabnya sandal ya sandal. Bahasa Arabnya Faisal ya Faisal, karena nama. Sebuah nama. Sebuah nama tidak bisa diterjemahkan. Apakah Mary itu kan bahasa Inggrisnya, Mary bahasa Inggris apa? Mary selamat ya? Ini apa bahasa Inggrisnya? Bisa jadi. Bahasa Inggrisnya artinya kan selamat ya?
Apa kemudian kalau kamu dirubah dalam bahasa lain akan berubah nama? Ya tetap Mary kan, karena nama ya sebuah nama, bukan kosakata, bukan kata benda, bukan kata sifat, bukan kata kerja. Sehingga kalau itu nama, mau ke bahasa apapun, namanya tetap nama. Apakah nama saya ketika bahasa Arab menjadi berarti semoga dikabulkan? Ya tidak, ya memang nama gitu. Jadi banku kenapa diarabkan menjadi bank juga bank? Karena memang ini tidak ada dalam sejarah Islam. Sehingga di 10 abad tadi, di mana? Ini di 10 abad, di masa 10 abad ini sistemnya alat tukarnya berdasarkan emas dan perak. Oke, satu. Kedua, tidak ada bunga, ya kan? Kemudian tidak ada bank sentral. Pertanyaannya, apakah masa 10 abad ada problem? Ada ketidakstabilan mata uang? Nggak ada. Berarti yang membuat tidak stabil apa? Ya sistem ini. Adanya bank sentral, kalau refer kepada buku video yang kedua, bank sentral itu adalah alat untuk melegalkan alat tukar yang tidak sesuai dengan syariah. Pertanyaannya, bisa nggak sih bank sentral disyariahkan? Yang semisal dengan lembaga ini, zaman dahulu ada namanya Baitul Mal. Yang semisal ya, bukan sama. Jadi ketika bank sentral ingin disyariahkan, saran saya ya ikuti saja peran Baitul Mal saat itu. Kalau memang mau disyariahkan, karena perannya adalah mengatur alat tukar, mencetak alat tukar, melakukan berapa yang harus diedarkan, yang tidak. Jadi fungsinya mirip. Ketika bank sentral ingin disyariahkan, saya kurang tahu juga, karena bank sentral aslinya bukan sesuatu yang berasal dari Islam. Seperti yang disampaikan kelompoknya Abin saat presentasi, analogi yang digunakan mengikuti analogi yang ada di buku adalah, mungkin nggak sih babi itu dikloning dengan sapi menjadi peranakan yang syariah sehingga menjadi syar'i, kan gitu. Mungkin nggak sih bank itu yang memang bukan berasal dari Islam disyariahkan, kan itu pertanyaannya ya. Ini ekstrimnya seperti itu. Ekstrimnya seperti itu. Kalau realitasnya, pertanyaannya nanti silakan dicek. Bank kan harusnya dalam moneter Islam itu ada sebuah ayat yang harusnya kita menjadi perhatian, supaya harta tidak beredar di kalangan yang kaya saja. Likaila yakuna dulatan bainal agniya. Pertanyaannya, apakah bank syariah di Indonesia pro dengan UMKM, pro dengan masyarakat menengah ke bawah, seperti ayat tadi, supaya tidak beredar di kalangan kaya saja? Atau jangan-jangan bank syariah itu menghegemoni kapitalis modern, di mana yang dilayani dalam perbankan syariah hanya mereka yang memiliki modal besar. Kalau bank syariah hanya melayani pengusaha-pengusaha syariah yang modalnya sudah besar, apa dong bedanya dengan konvel selain akad yang syariah? Sama-sama pro dengan yang kaya, pro dengan yang mampu. UMKM tidak bisa akses ke lembaga bank syariah. Berarti bank syariah tidak menjalankan fungsi likaila yakuna dulatan bainal agniya. Berarti jangan-jangan bank syariah juga sama-sama hegemoni kapitalisme, menyuburkan kapitalisme dengan embel-embel syariah. Karena kapitalisme adalah mereka kaum yang memiliki modal. Clear ya? Jadi pertanyaannya terjawab, apakah melakukan mekanisme apa yang bisa digunakan untuk melakukan yang sama? Jika ingin solusi komprehensif, iya, mengembalikan menghapuskan suku bunga, mengembalikan nilai tukar terhadap logam mulia. Kemudian jika dua hal itu sudah bisa, maka peran bank sentral ini akan menyerupai peran Baitul Mal untuk melakukan stabilitas keuangan. Judulnya stabilitas kan ini ya? Apa judulnya? Saya agak lupa. Apa sih Pak? Pak Isfahri. Oh, instrumennya. Oke, itu ya. Sehingga inflasi dan deflasi akan kembali normal atau natural. Oke, Mary, cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh.
Oh, masih 2 ya. Oke. Oke. Aduh, kita selesaikan jam 11:30 saya. Daniel ada Daniel? Ada, Pak. Ya. Menurut kalian di negara dan zaman yang sudah apakah masih saya ragu ya Daniel untuk menjawab ini. Jawaban saya bisa, karena Allah Maha berkehendak. Berapa persen diterapkan, Pak? Kapan? Nah, pertanyaannya gitu kan ya. Kapan probabilitasnya itu terjadi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa memastikan itu. Kalau bisanya sih bisa. Karena wallahu a'lam. Kapan dan berapa persen bisa diterapkan? Wallahu a'lam. Kita bisa lihat saja Aceh sudah mulai tuh menerapkan sistem ini. Ya kan? Sistem moneter Islam. Kenapa? Ada salah satu aturan yang saya ketahui, Aceh itu melarang lembaga konvensional berbasis riba beroperasi di Aceh. Berarti seandainya Daniel mau buka, anggaplah Daniel punya bank Daniel konven, mau buka di Aceh, Daniel dipaksa membuat UUS, unit usaha syariah. Untuk apa? Untuk bisa beroperasi di Aceh. Oke. Apakah secara penuh, Pak? Ya kalau Perdanya Aceh melarang lembaga keuangan konvensional beroperasi di sana, mereka tidak ingin pelaku usahanya dibiayai dengan riba, kira-kira sudah penuh atau belum? Wallahu alam juga. Apakah bank syariah beroperasi sesuai syariah seperti pakar-pakar ulama? Wallahu alam juga. Karena ada beberapa ustadz yang agak ekstrim mengatakan, praktiknya sama saja. Oke. Itu ya, silahkan nanti dibaca untuk membuka wawasan. Ada rapor merah Bank Syariah, ada apa lagi ya, buku merah Bank Syariah lah, ada macam-macam. Tapi saya lebih memilih ya daripada saya tidak bisa, bagi saya menggunakan Bank Syariah itu haji lah ya. Kalau saya tidak menggunakan akan kesulitan. Gitu. Jadi daripada menggunakan konven ya sudahlah saya pakai syariah meskipun ada beberapa pandangan yang mengatakan belum fully syariah. Berarti kalau beliau kuat, ada saya pernah menemukan seseorang yang dia tidak menggunakan bank sama sekali, baik syariah maupun konven, dan transaksinya selalu tunai. Jadi kemana-mana beliau membawa cash. Ya dalam hati saya adalah Bapak ini walaupun nggak berkorelasi dengan bank, mata uang yang Anda pegang itu juga tidak syar'i, Pak. Tapi beliau beranggapan dengan tidak berinteraksi dengan bank, beliau mendukung perekonomian yang syariah. Itu ada. Dan nggak kesulitan, Pak, transfer. Kata dia, nggak apa-apa. Wah, berarti kan beliau tidak merasa kesulitan untuk transaksi tanpa menggunakan perbankan. Itu ada orang yang seperti itu, tapi jumlahnya minoritas ya. Jadi masih bisa diterapkan secara penuh. Kita lihat untuk contoh di Indonesia ada Aceh. Di NTB baru BPD-nya yang spin over full syariah. Diikuti antara Riau atau Kepulauan Riau ya. Coba ada yang dari Riau atau Riau, itu BPD-nya juga full syariah. Artinya kalau di Bank Jatim ada Jatim Konven, Jatim Syariah, DIY Syariah, DI Konven, Jateng Syariah, Jateng Konven, Jabar Syariah, Jabar Konven gitu di Jawa. Aceh full syariah, NTB full syariah, kabarnya antara Riau atau Kepulauan Riau, coba nanti dicari tahu, itu juga akan spin over, mengikuti jejak 2 provinsi. Yang paling ekstrim Aceh ada kabar melarang operasi bank berbasis bunga di wilayah Aceh. Coba nanti dicari ya, infonya benar atau salah undang-undangnya. Dan Aceh juga menerapkan ide Bapak Dumairi untuk menerapkan PDBI atau istilahnya PDB, produk domestik bruto Islam, yang makro dengan saya, yang YCIG plus A itu ada kabarnya dulu mahasiswa bimbingan saya angkatan 19 itu ingin meneliti Aceh itu memasukkan komponen keagamaan terutama yang Islam ya, zakat, infak, sedekah, wakafnya itu sebagai PDBI atau produk domestik bruto Islami. Itu sependek pengetahuan saya di Aceh seperti itu kabarnya. Jadi dia memasukkan komponen itu untuk menambah PDB-nya.
Oke, terakhir sebelum kita ke kelompok 7 ada Faisal di sini. Oke, spekulasi dan penimbunan. Apakah solusi ini bersifat preventif atau kuratif? Preventif. Preventif, Faisal. Karena Islam itu aturannya banyak yang mencegah. Contoh, obatilah berobatlah dengan bukan berobatlah tapi Quran dan madu adalah obat, gitu kan. Kemudian la taqrabu zina, jangan dekati zina, berarti kan itu kan preventif. Kemudian dalam riba juga sama. Kalau kita lihat ada 4 ayat itu, yang pertama preventif dulu ya. Halalul bai' wa harama riba. Tinggalkanlah sisa ini, itu kan seperti preventif, tinggalkan. Kalau masih ngeyel, bukan dampak, tapi lebih ancaman. Kalau masih ngeyel, ayo perang, kan itu. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat terus ini, wala taqrabus shalat wa antum syukara, janganlah mendekati sholat kalau kamu masih dalam keadaan bis minuman. Jadi zaman dulu itu tidak langsung dilarang itu homer. Contoh kan preventif. Jadi kalau mau mendekati waktu sholat jangan minum. Jadi minumnya pas jauh-jauh dari waktu sholat. Ya, baru di burima kan itu. Berarti kan sebenarnya larangan-larangannya itu preventif dulu, mencegah dulu. Jadi sifatnya lebih ke preventif. Kalau dilihat dari urutannya, baru larangan yang tegas itu terjadi setelah adanya warning. Silahkan nanti dicek. Silahkan dicek ya. Seperti contoh lagi berbagi. Tentang berbagi, di Quran itu himbauannya adalah berbagi itu baik, berbagi itu cocok bagimu. Terus ada lagi perumpamaan orang itu meninggal ingin dihidupkan sehari saja, bukan ingin umroh, bukan ingin sholat, tapi ingin sedekah. Berarti kan menunjukkan pentingnya sedekah. Baru di hadis itu penegasan. Malaikat di pagi hari mendoakan orang yang kikir, yang tidak kikir didoakan untuk mendapatkan, yang kikir didoakan bangkrut. Berarti kan sebenarnya aturan-aturannya itu dimulai dari preventif, kemudian penegasan. Adapun larangan-larangan yang sifatnya kuratif tidak ada. Contohnya gini, ada ayat yang orang mencuri dipotong tangan, ya kan? Itu kan ancaman. Supaya orang yang mendengar itu preventif. Oh, aku nggak mau nyuri, karena kalau nyuri tanganku dipotong. Itu kan mencegah, ya kan? Ketika ada orang yang zina dirajam, kalau ada orang yang mendengar itu, kira-kira takut nggak? Ngeri nggak? Orang yang bunuh dibunuh, ngeri kan? Preventif. Jadi orang yang membunuh dibunuh itu preventif adanya apa istilahnya ya? Profesi pembunuh bayaran. Pencurian, kenapa dipotong tangan? Adanya preventif terhadap korupsi yang kronis. Jadi larangan-larangan yang tegas itu sejatinya preventif, mencegah. Clear ya? Kemudian apakah solusi tersebut cukup jika penyebab inflasinya bersifat eksternal? Coba Faisal, maksudmu gimana yang kedua ini? Saya agak bingung ya. Faisal, bisa nggak yang kedua ini diperjelas atau maksudnya? Maksudnya gini Pak, inflasinya itu bersifat eksternal, maksudnya harga energi global tuh meningkat gitu loh, meskipun kita agamanya agama Muslim gitu Pak. Kayak contoh minyak gitu Pak, minyak kan ngikuti harga global. Nah gitu Pak. Nah itu gimana? Oh, ini larangan spekulasinya atau larangan penimbunannya ya? Dalam preventif itu gimana sih Pak? Maksudnya pencegahan itu gimana? Meskipun kita udah, maksudnya kita dalam Islam itu kan kayak yang sudah Bapak bilang tadi, dia sifatnya preventif, mencegah penyebab. Ya, betul. Nah, kalau misalkan ternyata sebab dari sesuatu itu diakibatkan oleh faktor eksternal, misalkan kenaikan harga barang seluruh global, itu gimana maksudnya Pak? Oke, baik. Saya coba pahami dulu ya, sebentar. Ini boleh dicontohkan nggak? Contohnya komoditas apa gitu, supaya lebih memudahkan kita, supaya tidak kemana-mana. Minyak ya. Minyak bumi ya, atau BBM?
minyak secara keseluruhan deh Pak. Ya kalau minyak goreng kan sumbernya bukan sumber bumi, itu kan sawit. BBM berarti Pak ya, Bos. Oke, BBM ya. Gini, sebenarnya konsumsi BBM dalam negeri dengan adanya sumber-sumber daya alam di Indonesia itu cukup untuk orang Indonesia. Yang jadi masalah memang dulu teknologi untuk mengekstrak isi bumi Indonesia itu tidak ada. Sehingga kita membutuhkan alat-alat pakar dari luar negeri. Permasalahannya, perjanjiannya itu merugikan Indonesia. Coba nggak merugikan kita. Pasti kita tidak akan menderita alat tadi, tidak akan menderita seperti sekarang. Oke, itu satu contoh. Kemudian ada sebuah hitung-hitungan yang mengatakan, semisal tata kelolanya benar sesuai dengan undang-undang seperti yang terjadi di Brunei, itu juga undang-undang kita itu mengikuti hadis Nabi, dan kalian berbagi dalam hal api, air, dan hutan kalau nggak salah ya. Dan itu di undang ada hasil bumi dikelola pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Berarti pengelola-pengelolanya itu tidak boleh diswastakan. Karena diswastakanlah kita menjadi energinya ikut harga global. Berarti Islam sudah mempreventifkan sumber daya alam, air, hutan itu jangan dikelola oleh individu, jangan jangan diprivatisasi. Privatization bahasa Inggrisnya. Privatisasi adalah meletakkan pengelolaan sumber daya alam lebih kepada swasta. Kalau dikelolakan swasta, swasta akan berpikir jual beli mencari untung, bukan untuk kesejahteraan. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya aturan kita itu sudah preventif supaya hal ini tidak terjadi. Problemnya karena tidak diikuti aturan Islam, maka sebab tadi tidak bisa dicegah. Akhirnya kita mendapatkan harga seperti halnya orang-orang yang di luar Islam. Contoh nih, Brunei Darussalam. Mereka anggaplah bagi hasilnya 50-50. Saya lupa tepatnya ya, 50-50. Pengelola 50, negara 50. Negara itu langsung untuk rakyatnya, tidak diambil oleh oknum-oknum tertentu. Walhasil mereka menikmati hasil tambang emasnya. Indonesia sepertinya tidak ada kebijakan yang mengikuti Islam. Karena kalau kita mengikuti aturan Islam, itu sangat preventif. Sangat preventif. Contohnya Iran. Kenapa Iran bisa murah? Ya karena sumber daya alamnya diberikan ke rakyat. Rakyat itu hanya mengganti biaya ekstraksi, bahasanya gitu. Tanpa kena efek jual beli. Contoh nih, misalkan oke lah, kita nggak punya teknologi, orang lain mengekstrak sumber daya alam kita. Kemudian mereka dibayar sesuai biayanya. Kita hanya menanggung biaya untuk ekstraksi, penyulingan, dan lain sebagainya. Kira-kira BBM itu 2010 itu 600 per liter, 2010. 600 hitungan kasarnya kita kalau misalkan kita nggak mampu nih, pengelolaannya itu rugi, dan kita mengganti biaya ekstraksi dan juga refinery dan sebagainya, itu per liter hanya Rp600, 2010. Itu hitung-hitungan dari pakar ya. Terus kok kita dapat harga luar negeri? Ya, mereka kan mencari untung. Padahal itu sumber daya alam kita, tapi mereka mencari untung dari sumber daya alam kita sendiri. Sehingga ya hasilnya seperti sekarang. Lebih lengkapnya, lebih tepatnya, coba dilihat video yang saya share. Beliau sharing mengenai perhitungan di lebih tepatnya, lebih eksaknya ya. Jadi contoh lagi pencetakan rupiah nih. Pencetakan rupiah per 1 lembar itu biayanya dolar ya, 0,6. Atau kalau anggaplah kita per 100.000 itu hanya per lembarnya itu 600. Berarti kalau 1.000 untungnya 400, 20.000 untungnya berarti berapa itu? 19.400, 100.000 untungnya berarti 94.400. 99.400. Paham ya? Jadi biaya cetak 1 lembar itu sekitar Rp600. Makanya kenapa 100 ribuan sering diperbarui,
1000-an jarang diperbarui. Ya karena menguntungkan yang 100 ribuan. Per lembarnya biaya hanya 600. Ngeprint yang bagus kecil segini kan 600. Kalian ngeprint berwarna besar kan 3000. Ya anggaplah kalau ada inflasi mestinya di bawah 1000 sih, atau enggak 1200. Berarti mencetak 1000-an itu rugi. Mencetak 2000-an itu untung. 2000-an ke atas itu untung. Check knowledge. Itu. Jadi kenapa rugi? Ya karena ada seperti itu tadi. Kalau kita hanya mengganti biaya ekstraksi dari bumi dan penyulingan dan juga pengolahan sampai ke tangan kita, distribusi, itu BBM itu tidak semahal hari ini. Let's say kalau kita hitung-hitungan di 2026, bisa jadi BBM sampai ke tangan kita di harga 2000 something. Hitung-hitungannya. Karena apa? Sebentar. Di Arab Saudi ya, patokannya Arab Saudi, itu satu botol, berapa kemarin kalian beli mata uang 1 rial tuh? 4.700 ya. 4.700 itu di Arab Saudi dengan pengelolaan yang sesuai syariah itu didapati 4.700 itu dapat 2 liter petrol yang kualitas merah itu apa tuh? 98. 2 liter 4.700 dapat 2 liter yang merah, dapat 4 liter yang Pertamina Dex. Lah kalau kita mengelola, let's say anggaplah kita mahalnya 2 kali lipat dari mereka. Berarti 8.000 itu dapat 2 liter yang merah. Pertanyaannya, hari ini 10.000 dapat yang hijau. Yang merah berapa? Ada yang tahu nggak? Yang merah RON 98. 19.000 Pak, nggak salah. 19.800. Oke, berarti kita sudah kena margin si pengolah atau Pertaminanya dapat untung. Pertanyaannya, mohon maaf, semoga tidak ada yang bekerja di Pertamina. Gaji Pertamina berapa? Untuk gaji orangnya berapa? Oke. Orang yang bekerja di pajak, PLN. PLN itu rugi bukan karena nggak ada yang beli ya, tapi karena biaya menggaji, biaya operasional untuk menggaji karyawannya, permintaan naik gajinya tinggi. Itu PLN, pajak, Pertamina, itu kan besar, tinggi ya, dan diminati orang-orang. Seandainya Pertamina itu tidak memikirkan hal itu, murni untuk kita, mereka hanya bekerja pada umumnya, rate-nya tidak di atas perusahaan lain, saya rasa harga BBM tidak akan semahal hari ini. Semoga tidak ada yang tersinggung, karena saya juga punya saudara, keluarga yang bekerja di situ. Jadi sedikit banyak mengetahui, oh seperti ini toh mekanismenya. Oke, jadi sejatinya aturan Islam itu preventif. Perbandingannya itu, kenapa di Iran bisa murah? Kenapa di Arab Saudi bisa murah? Indonesia juga bisa murah sebenarnya. Kalau memang pengelolaannya mengikuti undang-undang. Karena undang-undang sudah mengikuti hadis Nabi. Kan ada tuh undang-undang yang api dan lain sebagainya, kemudian hasil bumi semuanya untuk kesehatan rakyat, itu kan ada undang-undangnya. Masalahnya kan apakah undang-undang itu dijadikan pedoman dalam pengelolaan negara atau tidak, atau justru undang-undang sibuk di amandemen oleh legislatifnya kan gitu. Karena kita ketahui legislatif yang di dalamnya itu kan lihat aja sendiri. Siapa perwakilan-perwakilan rakyat? Perwakilan rakyat atau perwakilan partai-partai, parpol-parpol? Parpol-parpol dikuasai oleh siapa? Apakah mereka pemilik-pemilik usaha? Silahkan diamati, karena kita di era yang transparan, berarti bisa dilihat secara terbuka ya. Oke, saya rasa itu kelompok 7 bisa ditanggapi terlebih dahulu ya. Nanti jika waktunya tidak cukup, saya akan tanggapi bersamaan di next week. Tapi kelompok 7 silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Jika waktunya habis, 11:30, nanti akan saya tanggapi 7 dan 8 di kemudian. Sama, oh iya, ada utang 2, kalau waktunya tidak cukup, diingatkan next week ya, yaitu pengumuman buyback. Jadi, buyback dan juga showing nilai UTS-nya next week saja ya. Silakan kelompok 7 diambil alih untuk menjawab terlebih dahulu. Saya izin pesan share screen ya Pak.
Baik, di sini izin menjawab pertanyaan dari Faisal ya. Yang mana pertanyaannya itu sistem keuangan Islam itu diklaim lebih tahan krisis karena bebas spekulasi, namun krisis 2008 juga menghantam bank-bank syariah meski tidak langsung terlibat subprime mortgage. Apakah ini membuktikan bahwa ketahanan sistem Islam bersifat relatif, bukan absolut, sama masih terintegrasi dengan sistem keuangan global? Nah, tentu ya ketahanannya itu bersifat relatif meskipun bank syariah itu terhindar dari ledakan awal karena dilarang membeli aset spekulatif atau subprime mortgage tadi tetap terkena dampak pada fase berikutnya karena dua hal. Yang pertama yaitu keterhubungan sektor real karena bank syariah itu kan wajib memiliki aset fisik atau underlying aset gitu kan, seperti kayak properti atau komoditas gitu kan. Nah, saat harga aset aset global itu jatuh akibat krisis gitu, nilai jaminan dan proyek mereka pun ikut turun begitu. Kemudian krisis likuiditas. Nah, sama masih menggunakan sistem perbankan global, bank syariah itu tetap bergantung pada aliran dana antar bank gitu kan. Nah, saat pasar keuangan konvensional ini membeku, bank syariah itu ikut kesulitan mendapatkan dana yang sehat begitu. Nah, kemudian izin menjawab punyanya Amar. Yang mana jika stabilitas moneter Islam sangat bergantung pada prinsip keadilan dan larangan riba, bagaimana sistem ini menghadapi krisis global yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional? Nah, sistem keuangan Islam ini kan menghadapi krisis global melalui pendekatan berbasis aset real dan pembagian risiko atau risk-sharing gitu kan. Nah, saat sistem konvensional itu goyah karena utang yang menggelembung secara spekulatif gitu kan, di sistem Islam ini tetap berpijak pada transaksi fisik yang nyata gitu atau underlying aset, sehingga tercipta disiplin pasar yang mencegah pertumbuhan ekonomi semu. Nah, namun karena masih terintegrasi dengan ekosistem global, sistem ini tuh bertahan dengan cara meminimalkan paparan pada instrumen derivatif beresiko tinggi dan mengandalkan cadangan modal yang lebih konservatif gitu, meski tidak sepenuhnya kebal dari goncangan likuiditas dunia. Nah, prinsip keadilan dalam bagi hasil memastikan beban krisis tidak hanya ditanggung oleh debitur, melainkan dibagi secara proporsional gitu kan antara pemilik modal dan pengusaha atau mudorib gitu kan, sehingga mencegah kebangkrutan massal yang sistemik gitu. Kemudian next. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya. Yang pertanyaannya, sistem bagi hasil sering dianggap lebih stabil daripada sistem bunga. Apa ini selalu benar dalam semua kondisi ekonomi? Jawabannya, sistem bagi hasil ini tidak bisa diklaim lebih stabil dalam setiap kondisi ekonomi. Tapi keunggulan bagi hasil ini terbukti saat krisis pada tahun 1998, 2008, atau saat COVID. Karena pada saat itu tidak ada utang berbunga yang membengkak dan bank sama nasabah itu sama-sama menanggung kerugian. Tapi kelemahan bagi hasil ini muncul di negara dengan sistem ganda seperti Indonesia, di mana bank syariah itu harus bersaing dengan bunga konvensional. Jadi saat bagi hasil sedang rendah, deposan bisa pindah ke bank konvensional. Selain itu, saat terjadi penarikan massal, bank syariah itu belum punya peminjam darurat yang sepenuhnya syariah. Jadi kesimpulannya, bagi hasilnya lebih tahan terhadap krisis, tapi tidak selalu lebih stabil di semua kondisi ekonomi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan Desita akan dijawab oleh Yazid. Oke, mungkin saya ingin menjawab ya pertanyaan lagi Desita. Yaitu pertanyaannya, jika jantung terbebas adalah moral, bagaimana jika pelaku sakit itu tidak memiliki makanan baik gitu? Apakah sistemnya tetap bisa berjalan dengan sehat? Oke, jadi saya ingin menjawab. Jadi jika pelaku ekonomi sakit itu tidak memiliki makanan yang baik, maka
sistem pasar bebas itu tidak akan berjalan sehat seperti itu. Tetapi sistemnya mungkin masih bisa berjalan, tetapi tidak sehat dan akan berpotensi mengalami distorsi serius gitu jika moral perilaku pasar ini rendah, seperti munculnya berbagai distorsi seperti kecurangan, gogor, penimbunan atau ikhtikar dan monopoli, bahkan adanya eksploitasi pihak yang lemah. Jadi akibatnya itu akan menjadi pasar yang tidak sehat dan terjadinya kecurangan seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan Regina, bank syariah seperti BSI itu kan lahir dari spin-off bank konvensional, artinya secara historis modal awal aset dan portofolionya kan berasal dari sistem yang berbasis bunga. Nah, apakah ada perbedaan struktural yang nyata antara bank syariah spin-off seperti ini dengan bank syariah yang didirikan murni dari awal secara syariah begitu? Dan yang lebih penting, apakah jaminan keamanan serta kepatuhan syariahnya itu benar-benar setara atau hanya setara di atas kertas regulasi saja? Nah, secara struktural itu perbedaan nyata kan terletak pada warisan resiko atau legacy risk dan budaya organisasi gitu kan. Nah, pada bank syariah yang hasil spin-off itu kan seringkali membawa budaya-budaya atau portofolio aset lama gitu kan yang dibersihkan melalui restrukturisasi agar sesuai akar syariah gitu kan. Nah, sementara yang bank murni itu kan memiliki kendali penuh atas kualitas aset sejak didirikan gitu kan. Nah, dalam hal jaminan keamanan dan kepatuhan, ya keduanya ini setara secara regulasi gitu kan, karena wajib tunduk pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, namun secara substansi bank spin-off ini menghadapi tantangan lebih berat dalam mengikis mentalitas bunga yang dibungkus bagi hasil serta ketergantungan pada infrastruktur teknologi milik induk konvensionalnya. Nah, jadi meski secara legalitas formal mereka sama, kualitas implementasi syariah pada bank murni kecenderung itu lebih organik karena tidak memiliki beban sejarah transaksional yang ribet begitu. Ya, next. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nada. Zakat dan wakaf disebut sebagai jaring pengaman stabilitas ekonomi. Namun, jika potensi zakat nasional Indonesia mencapai ratusan triliun tetapi realisasinya masih sangat kecil, apakah instrumen ini benar-benar efektif sebagai solusi nyata? Jawabannya memang ada kesenjangan besar antara potensi zakat yang mencapai ratusan triliun dengan realisasinya yang masih kecil. Tapi menurut kami, ini bukan berarti instrumen zakat dan wakaf itu tidak efektif. Masalahnya tuh lebih ke pada pengelolaan sama literasi masyarakat yang masih rendah. Dari dana yang sudah terkumpul, meskipun baru sekitar 10-15% dari potensi yang triliunan tadi, itu sudah terbukti zakat ini mampu membiayai beasiswa, membantu UMKM, dan memberikan layanan kesehatan gratis. Jadi jawaban dari kelompok kami, zakat dan wakaf itu potensinya memang besar, tetapi efektivitasnya baru akan terwujud jika kita membenahi tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengedukasi masyarakat agar percaya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, begitu. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Aca, yaitu zakat dan wakaf itu disebut sebagai jaring pengaman stabilitas ekonomi. Nah, seberapa signifikan kontribusi zakat dan wakaf secara bukti nyatanya dalam mengurangi dampak krisis ekonomi di negara-negara dengan sistem keuangan syariah dominan seperti Malaysia? Oke. Jadi jawabannya itu jadi di Malaysia berarti ya. Jadi stabilitas modal zakat dan wakaf di Malaysia ini cukup signifikan ya, tetapi bukan sebagai instrumen utamanya, tetapi hanya penopangnya saja. Jadi zakat dan wakaf di Malaysia ini merupakan sebagai penopang yang membantu menjaga daya beli masyarakat saat krisis seperti itu. Jadi distribusi zakat di Malaysia juga sudah berjalan lebih sistematis, seperti bantuan langsung pada rumah tangga pendapatan rendah, dukungan bagi UMKM, serta pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat saat terjadi tekanan ekonomi. Nah, hal ini membuat dampak krisis ini tidak terlalu dalam pada kelompok rentan, sehingga permintaan itu akan tetap stabil dan dampak ekonominya tidak semakin dalam. Nah, namun peran ini bukan sebagai instrumen utama ya, hanya sebagai pelengkap untuk memperkuat stabilitas dengan menjaga
dengan mencegah efek domino krisis melalui distribusi kesejahteraan lebih merata seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari kelompok 7. Saya kembalikan kepada Pak Amin. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa pertanyaan Ainun tadi? Ada 7. Oh, 7 ya. Ya sudah, kita bahas di next week ya. Kalau kelompok 8 ada berapa pertanyaan? Kelompok 8. Siapa ini? Faisal, Amar, Desita, Rasha. Ada berapa pertanyaan? Bentar saya cek. Cek dulu. Kalau dari penulis itu kemarin ada 3, audiensnya ada 3, berarti totalnya ada 6, Bapak. Yang unlimitednya ada berapa? Kemarin itu di list 12, tapi yang ngirim cuma 11. Itu di luar panelis? Iya, itu di luar panelis, Pak, yang add-on. Oke, semoga nanti cukup waktunya ya untuk tabungan. Berarti 78 kita bahas next week. Jika ada utang pertanyaan nanti kita selesaikan di offline. Tapi next week seperti itu. Kita cukupkan untuk hari ini. Kita akhiri bila taufik kita baca doa dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.